Assalamualaikum. Sampurasun. Hai Bray. Terima kasih udah klik video ini. Semoga kalian sehat selalu. Amin. Tonton videonya sampai habis ya Bray. Dan klik juga subscribe. Nama hari di surga menurut keterangan sebetulnya tidak beda dengan nama hari di dunia. Seperti hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Hanya saja kalau hari libur ketika di dunia yaitu hari Ahad atau Minggu pada umumnya. Akan tetapi kalau di surga hari Jumat ialah dijadikan hari istimewa, dijadikan betul-betul hari raya. Nah, di hari itu oleh orang-orang mukmin atau umat Islam atau jelasnya penduduk surga, mereka jadikan hari Jumat itu jadi hari yang semulia-mulianya, bahkan jadi hari yang semeriah-meriah mungkin, melebihi hari-hari yang lain. Oke Bray, yuk simak terus. Berlanjut kepada kegiatan-kegiatan penduduk surga di hari Jumatnya. Tersebutlah perkataan bahwa nanti ketika itu setelah Nabi menerima undangan dari Hadratullah, lalu Nabi berkemas-kemas, berdandan memakai pakaian kebesaran dan mahkota kerajaan. Setelahnya Nabi Muhammad keluar menemui Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lainnya. Semua nabi-nabi membawa umatnya masing-masing untuk memenuhi undangan ke sebuah kota yang bernama Maq'ad Siddiq yang memakan waktu sehari perjalanan. Ya, kalau memakai istilah hari di dunia, 1000 tahun lamanya baru sampai ke tempat itu. Kesimpulannya jadi, 1 hari di surga sama dengan 1000 tahun hari di dunia. Bisa terbayangkan Bray? Begitu maha kuasanya Allah. Karena hari itu adalah hari kebesaran bagi penduduk surga, mereka menyambut dengan gembira. Terlihat wajah mereka berseri-seri, semuanya berkemas-kemas, berpakaian yang indah-indah. Berbahan sutra yang halus, lagi tipis, dan rapat, membuatnya enteng dan enak, cocok, serta pantas dipakainya oleh penduduk surga nanti. Masya Allah. Kendaraan-kendaraan mereka telah berderet-deret dan siap untuk mengantarkan mereka ke tempat tujuan. Suatu kendaraan yang serbaguna adanya, dapat berjalan di jalan biasa dan dapat terbang juga di udara. Begitupun kecepatannya sangat luar biasa pula. Mereka duduk dalam kendaraan ini sangat cocok, nyaman, enak, serta aman. Tidak sama sekali khawatir akan berbahaya, walaupun berjalan sampai beribu-ribu mil sekalipun misalkan, yang tanpa berhenti, tidak akan pernah terbakar, juga mogok, apalagi menabrak sesuatu apapun itu yang ada di sekitarnya. Ya Allah, ya Karim. Nabi Muhammad SAW berjalan di muka, di kendaraannya dipasang bendera kenabian. Rombongan kali ini sangat panjang sekali, bagaikan pawai raksasa yang tak terkira teramat panjangnya. Seluruh penduduk kota pun turut ikut di sana dalam rombongan ini. Pada mulanya, kendaraan mereka bergerak di jalan raya.
Perlahan-lahan kemudian terbang beberapa puluh meter di atas tanah tingginya, yang menuju satu arah saja, yaitu ke Istana Agung Haziratul Qudsiyah. Dari udara, mereka melihat-lihat pemandangan bebas lepas kemana-mana. Terlihat sangat indahnya yang mereka lalui di atasnya. Subhanallah. Gedung-gedung yang mewah dan megah berkubah, serta bermenara menjulang tinggi ke angkasa. Jalan-jalan raya, taman sari, dan kebun-kebun buah serta sungai-sungai sangat terlihat. Alangkah indahnya, alangkah hebatnya. Siapa yang membangun kota-kota itu? Siapakah arsiteknya? Siapakah penciptanya? Yang pasti, bukan insinyur, bukan arsitek dari manusia di dunia, bukan arsitek dari Amerika, bukan arsitek dari Eropa, dan sebagainya. Akan tetapi, tidak lain dan tidak bukan ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Khaliqul Alam, Tuhan pencipta alam semesta, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Sesaat sebelum tiba, terlihat dari udara istana itu berderet-deret akan gedungnya yang besar dan kubahnya yang amat permai. Gedung-gedungnya yang bertingkat serta menara-menaranya yang tinggi menjulang ke angkasa. Dinding-dindingnya berwarna-warni dari batu mulia, hijau, kuning, merah delima, putih berkilau-kilauan, dan sebagainya. Serta pintu-pintunya yang terbuat dari emas murni yang bercahaya. Tibanya di sana, mereka mendapat sambutan yang juga istimewa dan sangat meriah. Dihidangkanlah makanan dan minuman yang lezat-lezat dan nikmat. Beribu-ribu malaikat dikerahkan untuk menyambut kedatangan penduduk surga. Karena mereka adalah tamu-tamu yang agung dan terhormat. Maka dijamulah dalam jamuan serta hidangan yang sangat besar. Yang pasti makanan dan minuman yang ada di sana lain dari yang lain. Amat sedap dan enak. Rohikum Mahtum namanya. Tak ketinggalan, mereka dihibur dengan lagu-lagu yang merdu. Itulah sambutan dari pemilik dan penguasa alam jagat raya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla, kepada hamba-hambanya yang telah berbakti kepadanya di dunia. Mereka selalu diliputi kebahagiaan, kesenangan yang tiada tara bandingannya. Segala sesuatu hal tidak akan menjadi kesibukan bagi mereka dan selalu berjalan lancar. Karena semuanya telah diatur oleh para malaikat yang menjaga di sana menurut bagian-bagiannya dan tanggung jawabnya masing-masing. Sehingga semuanya tampak memuaskan. Pohon-pohonnya yang amat tinggi dan rindang daunnya, buah-buahnya begitu lebat dan rendah, membuat mudah untuk dipetik. Di dahan-dahannya hinggap burung-burung yang indah beraneka macam, bagus rupa dan pasti merdu suaranya, saling berkicauan dan dapat berkata-kata seperti manusia. Di akhirat, lain daripada yang lain. Pemerintahan di akhirat dilakukan oleh pejabat-pejabat yang patuh akan pimpinannya. Petugas-petugas yang berdisiplin tinggi, yaitu para malaikat di bawah komando malaikat Ridwan. Malaikat yang berkuasa penuh dan bertanggung jawab yang sebesar-besarnya atas keseluruhannya di surga. Sebetulnya, ini hanyalah gambaran kecilnya saja tentang keistimewaan di dalam surga.
agar menarik bagi kita untuk semangat beramal soleh dan bertakwa kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keindahan dalam surga hakikatnya lain daripada yang lain seperti di dunia, yang tak pernah dipandang oleh mata, yang belum pernah didengar oleh telinga akan fasilitas-fasilitas asli di dalam surga. Pasti lebih berkali-kali lipat dari apa yang telah ada di dunia ini. Kalau ada keindahan yang ada di dunia ini, itu hanyalah sebagian titik kecil dibandingkan dari apa-apa yang ada di surga. Di dalam Al-Quran diterangkan, luas surga, yaitu seluas langit dan bumi seluruhnya beserta isinya. Di dalam Al-Quran dijelaskan, yang artinya Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Itulah orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Demikianlah hasilnya bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Dan demikianlah Tuhan berikan kepada penduduk surga kenikmatan bertamasya yang sangat jauhnya, melihat serta menikmati apapun itu untuk pertama kali bertempat tinggal di dalam surga. Demikianlah kiranya dari keterangan-keterangan yang ada, termasuk firman-Nya di dalam Al-Quran. Tak luput dari doaku ya Bray, semoga kita semuanya termasuk sebagai penduduk surga yang nanti menjadi rombongannya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Oke Bray, terima kasih udah tonton videonya sampai habis ya. Semoga kalian sukses dan rezekinya berkah selalu. Amin. Like, share, subscribe, dan komen ya Bray. Bral.